Hai semuanya, kembali lagi di channel aku, DN21. Di video ini, aku akan membuat Dakota Fire Hole, atau kalau bahasa sederhananya, kompor yang terbuat dari tanah. Nah, Dakota Fire Hole ini merupakan teknik perapian yang sangat bersahabat dengan alam. Mengapa dikatakan sangat bersahabat? Karena api yang kita hidupkan nanti, posisinya itu berada di dalam tanah. Sehingga kemungkinan dia untuk merembet ataupun membakar daerah sekitarnya itu semakin sulit. Nah, dan terlebih lagi ketika kita telah selesai menggunakan Dakota Fire Hole ini, kita hanya tinggal menimbunnya kembali menggunakan tanah yang telah kita lobangi tadi. Nah, inilah mengapa dikatakan bahwa Dakota Fire Hole ini sangat bersahabat dengan alam. Dakota Fire Hole ini merupakan keahlian atau skill dalam bertahan hidup di alam bebas atau yang biasa disebut dengan bushcraft. Nah, bushcraft ini merupakan penunjang dari keberhasilan dalam melakukan survival. Sebelum itu, mari dukung terus channel ini dengan cara mengeklik tombol subscribe dan loncengnya juga agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari video ini yang tentunya berkaitan dengan aktivitas di alam bebas. Oke, tanpa berlama lagi kita langsung saja membuat Dakota Fire Hole. Oke, sip. Dakota Fire Hole ini menggunakan dua buah lubang. Lubang pertama digunakan sebagai tempat api itu untuk menyala. Kemudian lubang yang kedua digunakan sebagai tempat oksigen dan juga sebagai tempat kita memasukkan kayu bakar. Oke, langsung saja akan kita buat lubang yang pertama, oke? Baiklah, dalam membuat lubang kita ini membutuhkan alat. Biasa kita bisa menggunakan parang atau kita bisa menggunakan sekop ataupun kita bisa menggunakan kayu yang diruncing terlebih dahulu. Kali ini aku akan membuat lubangnya menggunakan kayu yang tentunya diruncing terlebih dahulu. Dia pipih. Oh ya, perlu diperhatikan ketika teman-teman melakukan kegiatan di alam bebas, sangat tidak dianjurkan untuk menebang kayu hidup atau pohon yang hidup. Gunakanlah ranting-ranting atau kayu-kayu yang telah mati. Seperti ini kayu yang telah mati. Jadi kita bisa dapat menggunakannya untuk menggali lubang. Nah, jadi dia kita runcingi menjadi pipih seperti ini. Nah, ini menjadi tajam yang mampu untuk menggali tanah. Dan juga dia makanannya menjadi besar. Pipih seperti ini. Oke, kita akan gali lubang di sini. Oh ya, sebelumnya ketika menggali lubang, ini kan posisinya ada dua buah lubang. Nah, alangkah lebih baiknya ini tanahnya itu datar. Kriterianya tanahnya itu datar. Kemudian dilihat akar-akarnya itu banyak atau tidak. Karena jika banyak akar nanti tentunya susah dalam melakukan penggalian. Nah, kemudian untuk besar lubangnya ini disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Oke, kita buat. Nah, kira-kira teman-teman, lubang yang saya buat ini diameternya sekitar 20 cm dan rencananya kedalamannya itu nanti sekitar 30 cm. Oke, aku rasa sudah cukup. Tinggal kita rapiin lagi bagian akar-akarnya ini. Oke, lubangnya satu telah jadi. Dah, kemudian kita membuat lubang yang satunya lagi sebagai tempat oksigennya masuk dan juga sebagai tempat kita memasukkan kayu bakar. Nah, di lubang yang kedua ini kita posisinya menyerong seperti ini. Nah, jika ini lubang yang tegak lurus, maka yang satunya lagi itu menyerong seperti ini. Jadi lubang satu dengan yang lubang satunya lagi ini terhubung. Oke, kita buat di sini saja.
Yo, tembus dia. Nah, jadi lubang yang pertama ini kita gunakan sebagai tempat kita menghidupkan api dan juga sebagai tungkunya. Kemudian lubang satu lagi sebagai tempat oksigennya masuk dan dia berbentuk sedikit menyerong. Nah, sekaligus sebagai tempat kita memasukkan kayu bakar. Nah, lubangnya ini tentu saja dia terhubung, dan minimalnya lubangnya ini untuk menghubungi satu kepalan tinju seperti ini. Nah, jadi dia masuk. Oke, langsung saja akan kita hidupkan apinya. Ini senjatanya menghidupkan api menggunakan fire starter. Dakota Firehall ini keunikannya adalah kita dapat mengatur besarnya api dengan cara, jika kita ingin apinya tetap terus membesar, maka kita biarkan saja bagian penyuplai oksigen dan penyuplai kayu bakarnya ini terbuka. Namun jika kita ingin mengecilkannya, kita hanya tinggal menutupnya menggunakan daun lubang oksigen ini, maka dia akan menjadi kecil apinya. Bisa dilihat. Nah, tapi dia tidak secara otomatis langsung mengecil. Cuman jika kita tutup terus, maka lama-kelamaan nanti apinya akan mengecil. Coba udah bisa dilihat. Kemudian sudah mulai mengecil apinya. Kemudian coba kita buka. Nah, sudah terlihat apinya sudah mulai membesar. Nah, jadi inilah yang dikatakan bahwa yang sangat bersahabat dengan alam. Bisa dilihat, dia apinya ini berada di dalam tanah, sehingga kemungkinan untuk merembetnya ini tidak bisa karena di sekelilingnya tanah. Nah, kemudian kalau kita ingin telah selesai menggunakan apinya, kita tinggal menutupi dengan tanah yang kita gali tadi. Kita tutup, maka kemungkinan apinya untuk menyala lagi itu sangat kecil. Oke, selanjutnya jika kita ingin memasak, di bagian atas ini bisa kita bikin tungku. Tungkunya bisa terbuat dari kayu. Kalau kayu kita menggunakan kayu yang hidup. Ini oksigennya kurang banyak asapnya. Kita bisa menggunakan kayu yang hidup. Bisa kita letakkan menyilang seperti ini dengan tentunya dengan kayu yang hidup. Jadi kita bisa memasak di atasnya. Tapi di sini aku menggunakan batu. Karena tadi kayu hidup itu kan artinya kita harus menebang. Jadi itu tidak dianjurkan. Jadi aku menggunakan batu di sekelilingnya. Batu seperti ini. Oke teman-teman, ini berhubung apinya sudah besar, jadi kita bisa memulai masak di atas ini. Kali ini aku mau masak dulu. Oke, sip. Masaknya mau masak apa ya?
Oke, baiklah teman-teman, inilah yang disebut dengan Dakota Fire Hole, di mana satu lubang sebagai tungku untuk memasak dan satu lubang lagi sebagai penyuplai oksigen dan penyuplai kayu bakar. Inilah Dakota Fire Hole yang merupakan teknik perapian yang sangat bersahabat dengan alam. Untuk itu sampai di sini video kita ketemu lagi di video selanjutnya dan jangan lupa di subscribe, oke? Oke, thank you for watching, bye.